pemirsa Creative Talk dan juga pendengar podcast. Saat ini saya baru keluar dari Subway di 169 Street seperti Anda lihat di atas. Ini adalah area yang sangat menarik karena di area ini sebagian besar yang tinggal di area ini adalah warga komunitas Muslim dari Bangladesh dan juga ada dari Indonesia dan juga dari Pakistan, dari berbagai negara-negara di Middle East. Menurut populasi yang saya dapatkan dari data sensus, ada 8 juta sampai 9 juta penduduk atau local residents yang tinggal di kota New York ini. Dan Muslim ada sekitar 800.000 Muslim yang ada di seluruh area kota New York. Artinya 1 dari 8 orang di kota New York itu adalah Muslim. Dan salah satu area terbesar adalah di area lokasi ini. Dan kalau saya berjalan di sini, mungkin kita bisa lihat ya, suasananya ini. Suasana itu sangat biasa sekali kan. Di sini banyak sekali warga Muslim yang bisa mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau saya dengar di mana-mana, kebanyakan adalah mereka bercakap-cakap atau berbicara dengan bahasa Bangla atau bangsa Bangladesh. Dan memang komunitas di sini sangat kuat Bangladeshnya. Nah, kalau mau tahu bagaimana suasana di area yang sebagian besar warganya adalah Muslim, ikuti saya. Saya mau vlogging. Yuk. Saya sekarang sedang memakai Google Map untuk mencari kediaman Ustadz Humaydi Hatta. Ustadz ini adalah Ustadz dari Indonesia, datang ke kota New York dan ke area ini untuk menjadi imam tarawih selama 1 bulan di Masjid Jamaica Muslim Center. Masjid dari sebelah sana, saya juga belum tahu Ustadznya tinggal di apartemen yang mana, tapi saya sudah ada Google Map, jadi kita cari sekarang arahnya gimana. Sekitar 5 menit, kita ikut ya. Kita jalan menuju ke apartemen Ustadz ya. Akhirnya sampai juga nih ke tempat apartemennya Ustadz. Ini sudah arrive. Lokasinya asik banget ya, di belakang rumah. Ini kalau kita lihat di sini ada lapangan basket dan suasananya juga banyak neighborhood ya. Ini ada di belakang apartemen rumah dan ini apartemennya Pak Ustadz. Gimana kita ke Pak Ustadz ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, jadi ini apartemennya Mas. Jadi disediain oleh pihak masjid selama sebulan penuh untuk kami bisa tinggal, makan dan lain sebagainya. Jadi mereka bawain makanan. Mereka bawa makanan ya? Mereka bawa makanan, kita nggak masak di sini. Dibawain Masak, makanan, dibawain buah-buahan, di kulkasin disiapin semuanya. Oke, sini ini adalah suasana apartemennya tadi. Betul. Ini semua disiapkan oleh dari masjid sini. Betul. Disiapin Masjid sini. Pihak masjid. Dari Jamaah. masjid ya. Jadi semua disiapkan. Itu gimana ceritanya Tat? Bisa sampai ke sini Tat? Jadi dulu saya punya acara di Makassar, wisuda Tahsyid, wisuda acara saya. Itu kebetulan mengundang salah satu imam besar yang ada di sini, namanya Syekh Hasan Soleh, itu di New Jersey. Dari situ kami ngobrol, menyatakan keinginan saya juga bisa jadi imam di Amerika. Nah, dari situ beliau kemudian mendoakan semoga Allah mudahkan, dan kemudian beliau mencoba berkomunikasi dengan Ustadz Samsi Ali di sini. Nah, beliau merekomendasikan kepada Ustadz Samsi Ali. Setelah itu dikirimkanlah surat undangan dari masjid untuk proses pembuatan visa saya. Jadi Ustadz ini merantau pemirsa. Alhamdulillah. Ustadznya asli dari Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Bisa Selatan. cerita Tat, di Makassar sekarang ada pesantren? Ya, alhamdulillah sekarang saya ada pesantren, memimpin satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Takalar namanya, sekitar 40 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun dan mendidik sekitar 200 santri lebih. 200 santri lebih. Sementara Ustadz itu juga pemirsa nih, buat yang belum tahu, Ustadz ini adalah juara 3 kali di Jordania. Ya, cerita. ya betul. Alhamdulillah saya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa juara, baik itu di MTQ nasional, kan untuk ikut MTQ internasional harus juara dulu di nasional.
Untuk ikut MTQ internasional harus juara dulu nasional. Ya, Habis itu baru ikut internasional. ya betul. Alhamdulillah Di Jordan. di Jordan, di Iran, di Kuwait, di Libya, Iran 2 kali mas. Masya Allah. Jadi 5 kali sebetulnya. 3 kali, 3 kali juara, 2 kali belum dapat juara. Itu pesertanya berapa banyak kan? Itu sekitar 40 negara. 40 negara. Betul, alhamdulillah. Nomor 1. Iya, ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Nomor 1, nomor 3 aja udah bagus, nomor 1 bagus, nomor 2 Alhamdulillah, alhamdulillah. izin Allah, Itu alhamdulillah. kemudian habis dari situ, tapi Ustaz dulu sekolahnya di ini ya? Ya sekolah saya dari Madinah, dulu ngajinya di Masjid Nabawi. Masih ada Nabawi cerita Nabawi. Jadi pelajari hafalan itu dari Makassar. Ngajinya di Makassar, mondok pesantrennya di Makassar. Setelah itu sempat kuliah di Makassar. Setelah itu berangkat ke Madinah dan di sana kemudian memperdalam Al-Qur'an. Memperdalam Al-Quran. Betul. Dan alhamdulillah sekarang Ustadz datang ke New York ini Alhamdulillah. langsung tuh diminta menjadi imam tarawih. Imam sholat tarawih. Imam sholat tarawih selama 1 bulan. 1 Jadi bulan. semuanya ini seperti kita lihat nih, mungkin pemirsa lihat Betul. karena ini semua disiapkan oleh Betul. Ada makanannya, ada makanan ya, buah-buahan, ada cemilan. ada buah, ada cemilan juga. Betul, alhamdulillah. Nah kedinginan nih Tat. Ya, ini luar biasa nih. Jadi pas sampai di airport di New York itu cukup kaget dengan Udara cuaca ya? seperti ini, betul. Memang ini pertama kali imam di luar negeri, Mas. Oh gitu. Ya, biasanya saya imam itu di daerah timur, ke Oh, Papua, ini Papua pertama Barat, kali Iya. imam di luar Indonesia. luar Indonesia. Biasanya ke Papua, Biasanya ke Papua, ke Papua Barat, ke Kalimantan. Kalimantan. Iya, Jadi pengalamannya gimana Tat? Kan biasanya itu kalau bulan Ramadan tarawihnya di Papua, Betul. di provinsi Indonesia. Sekarang ada Ya. di sini. Gimana rasanya Tat? ya perbedaannya memang ya sangat jauh ya, Tat, ya. Tentu yang pertama dari segi cuaca, dari segi makanan tentunya. Makanan ya. Makanan Makannya Daerah kebab itu. tuh sekarang. Kebab, kebab, burger, ya. burger ya. Memang ada kerinduan lah, ada kerinduan dengan tanah air, terutama dengan masakannya. Adapun masyarakatnya luar biasa sama saja, Mas ya. Saya membayangkan bahwa pelayanan di sini tuh gimana ya. Tapi alhamdulillah ternyata sama dengan orang-orang kita. Sama ya. Sama sekali. Jadi mereka melayani kita, membawa kita makanan, menanyakan kita setiap hari mau makan apa. Wah, Mereka berusaha untuk bagaimana memenuhi keinginan kita. Istri kami yang bilang cukuplah bagi kami untuk bisa tidur dengan baik, kita makan dengan baik, tidak perlu repot. Dan mereka selalu berusaha yang terbaik untuk bagaimana mempersembahkan pelayanan yang terbaik buat para imamnya. Tat, bahasa gimana Tat? Ya bahasa ya adalah basic lah, bahasa Inggris, tapi Bahasa Inggris. Tapi kebanyakan di sini ngobrolnya bahasa Arab dengan beberapa. Bahasa Arab ada bahasa Bangla juga kan? Ya, Bangla di sini memang hampir 90% lah. 90% Di orang masjid itu Bangla. Bangla, bahkan presiden direktur dan masjid itu adalah orang. Orang Bangla juga. Betul. Tapi kami memakai bahasa Arab karena imamnya di sini, imam sehari-harinya itu bisa bahasa Arab juga. bisa bahasa Iya, Arab. jadi kami kebanyakan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sedikit-sedikit, Mas. Terus Tat, mereka pernah nanya nggak sih soal Indonesia? Bagaimana Muslim Indonesia, ya. Indonesia gitu? Mereka menanyakan, terus teman saya yang imam dari Mesir itu memang kami karena sekamar ya. Mereka banyak menanyakan tentang itu. Tapi sepertinya di sini mereka sudah paham tentang Indonesia, Mas. Oh ya? Iya, mereka Mungkin sudah karena paham. ada Ustaz Samsi Ya, Adil ya. makanya Jadi nggak beliau kaget sudah mereka sama sangat Indonesia. paham ya. Nah, tak lagi nih, ini Ame. Di belakang sini udah ada masjid ya tuh. Mungkin di balik kamera bisa Ya. lihat. Gimana sih caranya bisa menjadi imam di negara lain dan kemudian beradaptasi dengan budaya di sini? Betul. Memang sepertinya pihak-pihak yang ada di luar negeri itu memperhatikan track recordnya, Mas. Track record. Track record imam-imam yang ada di tanah Track air. record tuh maksudnya dilihat. Dilihat ya, background prestasinya, hafalannya gimana, orangnya gimana, pembawaannya gimana, karakternya. Saya kira mereka sangat memperhatikan seperti itu. Ya, termasuk profil-profil yang lainnya itu mereka perhatikan. Nah, terus sampai di sini tentunya untuk mempelajari budaya ya, tentunya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan mereka, ngobrol, tentunya bersikap rendah hati, tidak sombong kepada mereka. Penting banget ya. Ya betul, rendah hati itu Rendah memang hati penting banget. adalah pelajaran yang selalu ditekankan oleh orang-orang tua kita, Iya. guru-guru kita di pesantren, bahwa dimanapun kamu berada ya, kamu harus tetap bersikap seperti bumi, jangan melangit. Alhamdulillah kita udah sampai ke masjid. Ya. Ini masjidnya, Masjid Jamaika Muslim Center, ya. Assalamualaikum.
Udah banyak yang kenal. Mas. Sebanyak yang udah ngetop nih sekarang Ustadz ini baru. Pokoknya di jalan itu udah panggil how are you karena menebar senyum mas. Karena senyum ya. Mas senyumnya kemana-mana senyum aja. Senyum aja ya. Senyum aja. Ya. Jumlah rakaat di sini kan ada berapa? 20 rakaat. 20 Plus witir 3 3 rakaat. rakaat. Itu jamaahnya bertahan terus atau gimana? Bertahan alhamdulillah. Berkurang paling 1 saf, 2 saf itu. Saf biasa. Itu yang luar biasa bagi saya karena di tanah air tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Ya, biasanya ikut 20 rakaat ya paling berapa. Itu pun bacaan yang sangat singkat. Karena di tanah air biasanya bacanya cuma 3 ayat, 4 ayat. Ustadz, ada nggak sih tips dari Ustadz buat pemirsa kita, buat teman-teman juga, para imam yang juga Betul. ingin merantau ke luar negeri, kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh seorang ustadz untuk bisa berdakwah di negeri orang? Ya, tentunya yang pertama adalah niat kita selama ini, apa yang mesti dipersiapkan, niat kita apa. Jadi betul-betul niat kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan memudahkan semuanya. Ya. Kalau dibilang bahasa Inggris saya biasa saja mas, enggak. Emang Allah sudah memberikan kehendaknya, izinnya sehingga bisa dapat ke sini. Tentunya yang kedua adalah kualitas hafalan. Kualitas hafalan. Ya, dengan cara selalu mengulang hafalan kita. Kualitas hafalan berarti bukan hanya hafalannya, berarti cara melafalkan. Ya, hafalannya. Jadi bagaimana kita seorang penghafal Quran itu, hafiz Quran itu, seorang imam itu senantiasa mengulangi hafalannya agar tidak cepat hilang, tidak lupa. Nah, dari situ dipermantap terusnya, belajar terus, bukan cuma kepada satu guru, kepada guru-guru yang lain sehingga wawasan itu bisa luas. Tat, ini kayaknya udah mau maghrib ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banget Tat. Terima kasih mas. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan mau disampaikan? Tentunya dari Masjid Jamaika Muslim Center Kota New York, Amerika Serikat, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, yang ada di tanah air, terkhusus yang ada di Kota Makassar, di Kabupaten Takalar, dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat Ki, terima kasih atas kunjungan Mas Naratama. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat pahalanya juga. Semoga berkah pertemuan kita hari ini Mas. Amin. Ya, semoga Allah pertemukan kembali kita di lain kesempatan insyaallah. Di tanah air insyaallah. Terima kasih. Ya, itu dia obrolan kita. Senang sekali bisa ketemu dengan Ustadz di tengah-tengah Ustadz dari Makassar berbahasa Indonesia di tengah-tengah masyarakat Bangladesh yang ada di kota New York ini. Hai guys, jadi kita baru masuk dan pertama-tama kita harus copot sepatu dulu guys. Karena tulisannya nih, welcome, langsung please remove your shoes. Jadi nggak boleh. Dan ternyata di bawah tuh ada basement juga guys. Cuman tuh no prayer, jadi kita nggak boleh salat di bawah tuh. Basementnya nih buat naruh sepatu. Dan ini benar-benar nggak boleh pakai sepatu ya. Dan tulisannya absolutely no shoes on the floor. Nih ada mbaknya juga, assalamualaikum mbak. Ini ada donation box juga. Tapi guys, tujuan kita kesini itu sebenarnya karena kan sekarang udah mulai bulan Ramadan nih. Kita penasaran, di sini tuh orang Indonesia ada acara apa aja sih? Hari ini hari Sabtu, dan kalau hari Sabtu siang itu ada Saturday School namanya. Jadi anak-anak Indonesia dan anak-anak komunitas di sini juga, mereka bisa kesini untuk belajar ngaji dan belajar agama Islam juga. Cuman menariknya di sini itu lebih banyak orang-orang dari luar negeri, ternyata bukan orang Indonesia aja. Penasaran kan pasti? Yuk kita langsung lihat suasananya kayak gimana. Nah, sekarang kita masuk guys. Dan itu kita bisik-bisik ya karena nggak enak, anak-anaknya lagi pada belajar. Rata-rata umurnya sekitar 7-9 tahun, bahkan ada yang 10 tahun juga kayaknya. Dan ini tuh rata-rata anak-anak dari komunitas di sekitar sini. Ada Arab, terus ada yang dari Bangladesh, Pakistan, kayak banyak deh. Coba kita samperin yuk, lihat lagi belajar apa sih hari ini.
Ternyata guys, jadi mereka di sini itu dibagi jadi 3 grup dan ini tuh pembagiannya berdasarkan level pembacaannya gitu. Jadi ada yang di sana, terus ada yang udah lebih dalam juga di sini. You cannot read from Korombi because then there is gonna be have the wrong meaning. Sekarang kita udah sama Pak Jaja. Jadi Pak Jaja ini adalah ketua di Masjid Al-Hikmah ini. Jadi gimana Pak sebenarnya cerita asal usul Al-Hikmah tuh udah berapa tahun gini ya? Al-Hikmah itu mulai berdiri itu di resminya tuh 17 Agustus tahun 1995. 17 Agustus? Iya betul, jadi udah 28 tahun ya. Ya, Wow, jadi lama banget. Iya betul. Alhamdulillah kita udah lama di sini. Biasanya ada aktivitas apa aja gitu kalau Kita di Ramadan Al-Hikmah? itu kalau kita mengadakan biasanya itu ada buka bersama ya. Kita menyediakan kurang lebih kalau hariannya itu antara 150 sampai 200. Nah, tetapi kalau untuk weekend itu Sabtu dan Minggu itu bisa sampai 400-an. Untuk acara buka puasa itu juga biasanya itu setiap hari ada dan makanannya sendiri tuh biasanya ada yang nyumbang gitu ya Pak? Jadi kita biasanya disuguhkan ke jamaah yang mau menyumbang. Begitu kita daftarkan udah langsung penuh gitu karena kayaknya berlomba-lomba malahan banyak Yang mau masak buat Ya, jamaah di sini. ya banyak yang nggak kebagian. Sebelum buka puasa kita ada pengajian dulu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu kita alhamdulillah ada ustadz untuk mungkin nanti 2 lagi ada datang dari Indonesia dari Pemprov Jabar. Kita udah kerjasama, jadi mereka akan nanti ada pengajian dari jam 6 sampai 10 menit sebelum buka puasa. Tetapi untuk acara taraweh di tengah-tengahnya itu kita isi ada kultum 5 menit atau 7 menit itu sama anak YouTube. Kita punya program gitu. Jadi ini suasana Masjid Al-Hikmah. Jadi kita sekarang lagi berada di bagian perempuannya dan di belakang udah lihat ya tadi anak-anak lagi pada ngaji dan ini tuh sebenarnya sambil nunggu azan zuhur. Nah bentar lagi nih udah 5 menit lagi ya mau mulai zuhur. Dan ini tuh di bagian sini adalah bagian laki-laki atau prianya. Nah ini tuh biasa dipakai untuk sholat Jumat juga. Terus kalau misalnya Ramadan ada taraweh dan ada banyak acara buka puasa juga. Coba kita lihat berapa lama ya? Oh, sudah udah mulai zuhur guys. Jadi ada layar, jadi kita bisa lihat nih waktu-waktu buat sholatnya jam berapa aja di sini. Guys, sekarang udah jam 12.24 siang, berarti ini udah waktunya zuhur, waktunya sholat. Dan kalau kalian lihat di sini lengkap ya, ada jam setiap waktu sholat dan lihat nih asarnya jam 3, setengah 4, terus maghribnya jam 6, Indonesia jam 7 nih. Kalau misalnya bulan-bulan sekarang nih waktunya masih sama ya seperti waktu sholat di Indonesia. Cuman kalau udah masuk summer, tuh maghribnya makin malam lagi. Jadi untung tahun ini puasanya di bulan-bulan sekarang, jadi masih sama kayak Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jadi tadi kita udah denger ya guys azan zuhurnya dan sekarang anak-anak lagi siap-siap untuk sholat zuhur. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita udah ngobrol sama Pak Jaja
sekarang kita ngobrol sama Ustadz di masjid ini juga. Assalamualaikum Pak. Ya, Ustadz Assalamualaikum Munawir Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak di sini udah berapa lama Pak di New York dan di Al-Hikmah ini? Kalau untuk sekarang baru 2 hari, cuman sempat juga tahun 2022 di sini selama 6 bulan. Hanya untuk tahun ini dipanggil khusus untuk Imam Ramadan oleh pengurus masjid. Oh, jadi Bapak baru balik banget Iya, nih. baru balik baru 2 hari, 3 hari. Gimana Pak kesan-kesannya so far selama 6 bulan kemarin sama sekarang? Alhamdulillah cukup banyak yang bisa diambil, dilihat selama berada di Masjid Al-Hikmah di Amerika Serikat, terutama di Masjid Al-Hikmah kita ini. Banyak kita lihat, kita tidak menghadapi jamaah Indonesia saja, tapi juga jamaah-jamaah dari negara lain, dari Bangladesh, Mesir, Maroko. Karena itu sepertinya kita perlu lebih sedikit paham kultur jamaah kita, bagaimana kita harus meng-lead, menjadi imam yang baik, kemudian menyampaikan tausiah-tausiah yang kira-kira tidak membawa kepada perpecahan di tengah jamaah. Dan karena sekarang udah dalam bulan Ramadan juga, ada pesan nggak Pak untuk kayak kami-kami yang lagi rantau di New York dan di negara-negara lain? Tetap semangat dalam berpuasa, terutama juga tidak sekedar tahan lapar, tapi juga bisa mengorganize diri, ya, jaga diri, jaga hati, jaga mata, supaya pahala puasanya itu tetap terjaga. Jadi jangan sampai puasa kita itu sekedar tahan lapar dan tahan dahaga, tapi juga bisa menahan nafsu meskipun di negeri yang mayoritas non-muslim. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam perpustakaannya buat ngobrol sama Bu Titi. Jadi Bu Titi ini adalah salah satu pengurus masjid dan pengurus sekolah Saturday School ini. Yuk kita coba tanya Bu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Apa kabar Bu? Aku duduk sana kali ya. Ibu lagi ngapain? Bu lagi Saya kebetulan lagi melihat-lihat kurikulum anak-anak nanti kan insya Allah kalau untuk persiapan saya setiap kali mau Ramadan. Ibu udah berapa lama ngajarnya di situ? Oh enggak, sudah enggak tahu tahun berapa ya, dari tahun 2000 berapa. Sudah lama ya. Tapi kalau masalah Saturday School ini sebelum ada masjid kita sudah ada Dari jauh sebelum komunitasnya? itu dari rumah ke rumah. Saturday School-nya itu biasanya ada satu tempat yang tapi namanya belum Saturday School, belum Saturday School, tapi dari orang-orang tua yang ini anak-anaknya mau sekolah diajar ngaji. Kemudian alhamdulillah sesudah kita ada masjid, dibukalah untuk namanya mulanya tadinya Al-Hira, kemudian ganti menjadi Al-Hikmah. Jadi lebih resmi aja ya jadi. Iya, lebih resmi. Kalau saya sih dalam mengajar itu baru aja karena kebetulan saya kerja hari Sabtu, jadi saya tidak mengajar pada hari nanti kalau saya tidak salah tahun 2004 atau 2006 saya mulai mengajar di Saturday School. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu gimana sih Bu? Ini Oh, Ibu kalau yang saya bikin sendiri? Iya, saya atau? bikin sendiri. Kalau kalau saya sebagai, jadi anak-anak itu setiap anak-anak Saturday School, anak-anak saya yang umur 11 sampai 12 itu mereka Islamic Study. Bagi dua kan, ada ya Quran dan Islamic Study. Saya mengajar yang anak-anak yang sudah di Quran, dan anak-anak Islamic Study itu yang umur 11-12. According to kalau Al-Quran according to their knowledge, ya, according to mereka punya pengetahuan. Tapi kalau Islamic Study according to the age. Seperti ini kan Ramadan. Nah, saya sekarang mulai saya ini mereka Ramadan. Kemudian nanti kalau sudah bulan Haji, kalau haji lagi yang saya. Sebab kalau tidak anak-anak itu kan misalnya mau ini this is my opinion dong. Anak-anak itu maksudnya kalau mereka sudah mau siap-siap puasa, kalau mereka tidak tahu apa itu puasa, mereka apa tidak artinya, iya, maknanya bagaimana ya. Jadi tapi at least walaupun mereka baru umur 11-12, they still sudah mulai mengerti juga apa makna puasa itu bagaimana. untuk murid-muridnya sendiri tuh, kalau tadi saya lihat tuh banyakan orang dari luar negeri ya, bukan orang Indonesia malah. Yes. Emang dari Dahulunya gitu, ya, gimana? dahulunya kami itu banyak sekali murid. Anak-anak itu gapnya antara yang besar dan itu Jauh banget ya. Jauh banget.
kayak besar udah remaja banget. Bahkan sama ibu-ibu yang sekarang ini, yang anak-anaknya yang dulu kami ajar masih kecil-kecil kan sudah gede, sudah mahasiswa sudah. Tapi kalau untuk yang sekarang murid-murid di sini tuh biasanya mereka tahu program ini atau masjid ini tuh dari mana nih biasanya? Emang mereka udah jamaah dari sini? Dari dulu-dulu memang ada. Dari dulu-dulu memang ada. Memang ada orang luar. Cuman sekarang banyak orang Pakistan, orang banyak Bu. Karena komunitas di sekitar sini gitu atau? Iya bukan itu. Iya karena memang mereka kan kita kasih pengumuman jadi mereka ada yang datang. Kalau mengajarin anak-anak dari luar negeri gitu yang bukan orang Indonesia, ada kendalanya nggak sih atau ada challenge-nya nggak dalam menyampaikan ini atau kalau kami karena memang saya emangnya ya dalam bahasa tidak there's no problem. It's not prohibited, but avoid it, not too much. It's Oke guys, selain anak-anak bisa belajar di sini, mereka tuh juga bisa baca-baca dari banyak banget resources dan buku-buku di perpustakaan ini. Topiknya tuh bermacam-macam dan bahasanya tuh juga nggak Indonesia aja, ada bahasa Inggris juga. Karena kan di sini jamaahnya banyak dari luar negeri ya. Jadi kalau misalnya mereka mau baca Al-Quran, ada nih guys yang bahasa Inggris. Jadi bahasa tuh bukan kendala di sini. Tuh bahasa Inggris lengkap dengan translation-nya. Ini seru banget ya guys, Ramadan di Masjid Al-Hikmah. Jadi kalau misalnya kalian lagi visit ke New York, jangan lupa nih buat mampir ke Masjid Indonesia di sini.